Pika hope that all of us, all of you, your parents and your family still good in this situation. Okay, now we will study again with this book 3F and we will study from subtema 2. Yeah, but now please you prepare your book. Alright, look level. Now Teacher Pika invite all of us to pray before we study. So now let us close your eyes. Let's pray. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for your blessing. Today we meet again by this video. We want to study about thematic 3F. Please you guide our mind, guide our heart, so that we can understand well. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Alright. Now, please you prepare about thematic 3F, subtema 2, and I invite you to open page 35. The topic that's about perubahan energi. Okay, so later my student, you can see in our book 3F, ya. Di sini kita belajar tentang perubahan energi. Energi, jenis-jenis energi sudah kita pelajari dari video teacher kamu yang sebelumnya. Nah, tetapi di sini teacher akan memberikan energi yang akan kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang paling utama itu yang pertama adalah energi makanan. Ya, di mana makan makanan yang sehat dan 3 kali makan dalam sehari. Dengan adanya energi makanan ini akan menambah tenaga di dalam tubuh kita. Ya. Baik itu manusia, baik itu juga hewan. Oke? Dan juga tumbuhan. Nah, kemudian kamu juga harus memahami bahwa kita sebagai manusia, kita hidup memerlukan energi, yaitu dari energi makanan. Oke ya. Nah, kemudian sehari-hari yang kita pergunakan adalah energi listrik. Ya, energi listrik. Oke. Di mana energi listrik ini dapat kita temukan di rumah kita. Bisa kita lihat ketika mama kita menggunakan setrika, ketika kita menghidupkan lampu, ketika kita memasak nasi di rice cooker atau penanak nasi, dan kemudian kulkas, kemudian kipas angin dan mesin cuci. Ya, jadi harus kamu pahami bahwa benda ini dapat berfungsi ketika menggunakan listrik. Ya, oke. Yang ketiga adalah energi bahan bakar. Oke. Di video sebelumnya bahan bakar sudah kamu pelajari apa-apa saja jenisnya, oke? Dan kemudian benda apa sajakah yang menggunakan bahan bakar itu, yaitu ada motor, ada mobil, kompor, ya. Ini adalah yang bisa kita temukan sehari-hari di dalam kehidupan kita. Oke? Yang kemudian yang berikutnya perubahan energi. Oke. Nah, di sini di perubahan energi dapat kamu baca nanti dari halaman 35. Oke. Halaman 35, kemudian di halaman 41, 42, 43. Ya. Nah, jadi di halaman 41 ini ya, perubahan energi bermacam-macam. Di buku kita bisa menemukan ada 3 perubahan energi. Oke? Tetapi nanti teacher akan menampilkan beberapa jenis perubahan di luar dari yang kita temukan di dalam buku. Nah, jadi yang pertama, oke, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ya. Contoh ini bisa kita temukan ketika kita menggunakan kipas.
angin. Nah, kamu perhatikan contoh yang teacher tampilkan di layar ya. Pertama sekali kipas ini kita harus pasangkan, harus kita sambungkan ke listrik. Nah, setelah itu kipas tersebut akan bergerak ya. Makanya disebutkan energi listrik menjadi energi gerak ya. Contohnya adalah kipas. Dan kemudian yang kedua, energi kimia menjadi energi panas. Oke, ini kita bisa lihat ketika orang tua kita sedang memasak, yaitu ketika menggunakan gas ya. Nah, jadi gas yang di dalam tabung tersebut adalah energi kimia ya. Kemudian dia akan berubah menjadi energi panas ya, akan mengeluarkan api. Makanya dia disebut menjadi energi panas ya. Yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi panas. Nah, ini dapat kita lihat ketika kita menggunakan lampu ya. Ketika kamu menggunakan lampu tersebut dalam jangka waktu yang lama kelamaan lampu tersebut akan menjadi panas. Coba nanti kamu praktekkan, tapi jangan kamu sentuh lampunya ya. Hanya kamu dekatkan saja jari tangan kamu ke dekat lampu tersebut ya. Oke, kemudian ketika menggunakan setrikaan ya, setrika itu lama kelamaan akan panas. Oke. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini bisa kita lihat dari video teacher kamu yang sebelumnya, yaitu menggunakan panel surya ya. Kita dapat menemukan ini di beberapa negara yang sudah menggunakan sistem seperti ini ya. Mereka menggunakan panel surya ini untuk menghemat listrik. Oke. Nah, jadi ketika siang hari mereka akan menyimpan energi matahari tersebut dengan menggunakan panel surya. Kemudian malam hari mereka akan menggunakan panel surya tersebut tanpa memakai listrik ya. Tidak perlu menyambungkan listrik itu lagi, tapi sudah menggunakan panel surya secara langsung. Nah, yang berikut yang kelima, energi kimia menjadi energi cahaya. Ini bisa kita temukan ketika kita menggunakan baterai pada lampu senter. Oke. Nah, jadi bahan yang kita lihat di dalam baterai tersebut itu energi kimia ya. Kemudian dengan adanya energi dari baterai tersebut akan mengeluarkan cahaya ketika kita menggunakan lampu senter. Oke. Yang terakhir adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, ini oke. Ketika kita melihat ada seseorang yang sedang memetik gitar ya, dia akan mengeluarkan suara. Atau ketika kamu memukul drum, maka drum tersebut akan mengeluarkan suara. Itu dia ya. Oke. Nah, yang berikutnya yaitu cara menghemat energi dengan baik. Oke, tetapi sebelum kita lanjut kemari, teacher mau untuk belajar lebih lanjut tentang perubahan energi tadi. Teacher mau kamu membaca halaman 41 ya, sampai halaman 43 dari buku tematik 3F. Supaya kamu lebih memahami lagi contoh-contoh apa yang bisa kita pergunakan untuk melihat dalam kehidupan kita sehari-hari perubahan energi. Oke ya. Next, cara menghemat energi dengan baik. Nah, ini ada yang kita harus pahami, caranya adalah membantu orang tua. Dengan membantu orang tua, pekerjaan akan cepat selesai dan menghemat tenaga orang tua kita, iya kan? Jadi kamu kan sudah kelas 3, jadi kamu harus sudah bisa membantu orang tua bagaimana supaya orang tua kita tidak terlalu lelah. Jadi kita harus membantu menghemat tenaga mereka dong, oke? Kemudian bekerja bakti. Dengan bekerja bakti juga sama seperti tadi membantu, ya. Bekerja bakti akan menghemat tenaga setiap orang yang ikut kerja bakti. Pekerjaannya jadi cepat selesai dan lebih ringan, ya kan? Kemudian yang ketiga,
Matikan peralatan elektronik jika tidak dipergunakan. Contohnya, ketika kamu sedang belajar, kamu tidak perlu menghidupkan televisi atau menghidupkan radio, nggak perlu. Kenapa? Supaya lebih hemat dan kamu bisa fokus belajar. Oke? Yang berikutnya adalah merebus air seperlunya saja. Oke? Nah, jadi ini untuk menghemat energi gas, ya. Supaya gasnya tidak cepat habis, ya kan? Apalagi kita juga paham bahwa di kota kita ini lumayan sulit lah menemukan gas, ya. Jadi supaya gas kita tidak cepat habis, kamu hanya perlu merebus atau memasak yang seperlunya saja. Kemudian yang berikutnya, mematikan AC ketika cuaca dingin. Nah, ini terkadang kita berlebihan. Udah cuaca dingin tapi kamu tetap pakai AC. Nah, jadi pergunakanlah AC ketika memang kita sudah merasa kepanasan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencabut penanak nasi atau rice cooker jika sudah masak. Nah, ini juga sangat baik untuk kesehatan kita, ya. Jadi ketika nasi sudah masak tidak perlu lagi disambungkan ke listrik, oke? Supaya lebih hemat juga energi kita di rumah masing-masing. Nah, di sini juga kita belajar tentang meteran listrik. Nah, di gambar ini teacher sudah menunjukkan gambar petugas meteran listrik. Nah, yang pertama tugasnya itu adalah melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik. Ya, ini pasti pernah datang ke rumah kita, tapi tidak selalu, ya kan? Terkadang mereka datang untuk memeriksa tenaga listrik yang kita pergunakan, ya kan? Kemudian yang kedua, mereka melakukan pemeriksaan terhadap jaringan tenaga listrik. Mereka juga harus memeriksa jaringan-jaringan tenaga listrik yang ada di sekitar rumah kita, ya. Mana tahu ada yang rusak, ada yang sudah kawatnya atau wayarnya sudah ada yang koyak, itu bahaya, ya. Jadi mereka harus rutin memeriksa jaringan tenaga listrik tersebut. Oke? Nah, yang berikutnya adalah kita belajar memahami pengertian dari meteran listrik, gardu listrik, atau nanti yang berikutnya. Kamu bisa melihat meteran listrik adalah alat untuk mengukur pemakaian listrik. Nah, ini bisa kita lihat gambar ini di rumah kita masing-masing. Ada, ya? Oke, semua ada. Nah, kemudian gardu listrik adalah sebuah bagian dari sistem perangkat transmisi dan distribusi listrik. Ini dia gardu listrik. Yang berikutnya itu kita memahami pengertian daya listrik. Daya listrik adalah kemampuan suatu peralatan listrik untuk melakukan usaha, ya. Ini daya listrik maksudnya kuat tingginya tenaga dari listrik yang ada di rumah kita masing-masing. Nah, ketika kamu menggunakan peralatan elektronik yang terlalu berlebihan, belum tentu daya listrik kamu itu sanggup loh. Nah, jadi kamu harus memahami ketika menggunakan alat-alat elektronik di rumah, kamu juga harus paham dan tahu daya listrik rumah kita dulu. Oke, ya. Kemudian tagihan listrik, yaitu jumlah biaya yang akan dibayar ketika menggunakan listrik setiap bulannya. Nah, ini dia. Oke. Ya. Nah, untuk latihan kalian semua di rumah, teacher mau kalian mengerjakan halaman 45 nomor 3. Dan kemudian ini untuk latihan praktek, ya. Menggambar 5 benda dengan baik, dengan rapi dan diwarnai menggunakan listrik di rumah. Benda-benda yang menggunakan listrik di rumah kita masing-masing. Kamu gambar, tulis namanya, kemudian kamu tuliskan perubahan energi apa yang terjadi, ya, ketika kita menggunakan benda tersebut. Oke? Nah, jadi di situ kamu juga belajar mengamati ketika mamamu atau papa atau kakak atau abang kamu menggunakan benda tersebut. Oke? Setelah kamu amati, kamu gambar, kamu tulis namanya, kamu warnai dengan baik dan rapi. Oke, ya, anak-anak teacher look level. Alright, I think that's all for today. Teacher Pika hope that all of you always good, always keep healthy and happy, and don't forget
Jesus always bless us. Okay, look level. Bye bye. Jesus love you.